Novel Raja Tertinggi. Bab 821. Silahkan like dulu videonya jika... Jangan salah paham, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Saya hanya Silahkan like dulu videonya jika Anda suka ceritanya. Agar saya, Patriark ke-10 semangat update bab baru. Terima kasih. Lanjut. Jangan salah paham, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Saya hanya menyalahkan orang tua saya karena memiliki kehidupan yang buruk, tidak memiliki kehidupan yang menyenangkan ini. Jika orang tua saya masih hidup, saya yakin mereka akan sama seperti saya. Kaya, dan Anda tidak akan berhutang budi kepada mereka. Suaner, aku minta maaf padamu, orang tuamu meninggal karena aku akan selalu berhutang padamu untuk itu. Aku tidak akan pernah bisa membayarmu kembali. Di dalam diriku, aku dulu paling berhutang pada Siang Yun karena aku mendapatkannya. Terbunuh, tapi sekarang, aku paling berhutang padamu, orang tuamu tidak akan pernah bisa kembali. Maafkan aku. Jangan katakan itu, teriak Suaner. Omi memeluk Simran dan membiarkannya terisak dalam pelukannya. Melihat ayah dan anak Liona bersatu kembali membuat Simran tiba-tiba merasa kesepian. Omi datang ke bekas rumah Simran dan menawarkan beberapa dupa ke tablet roh orang tuanya. Setelah membakar dupa, Simran masih terlihat murung. Omi tiba-tiba menciumnya, menghentikannya dan membawanya ke sebuah ruangan. Setelah badai, Simran begitu dilemparkan oleh Omi dan melupakan banyak hal yang tidak menyenangkan, dan mereka kemudian keluar dari pintu. Ayo pergi ke SMA Awan Putih. Ajak Omi. Oke. Omi mengajaknya ke sekolah menengah Baiyun untuk bermain, hanya untuk mengalihkan perhatian Simran. Saat ini, di kota Linjiang, di villa tertentu. Ayah, mengapa kamu terlihat sangat sedih? Aduh, Yuer, kamu tidak mengerti. Benar-benar tidak pernah merupakan ide yang baik untuk menebak apa yang terjadi di antara orang-orang. Ayah, apa maksudmu? Bicara tentang begitu mendalam. Oh, Rainer, bagaimana kuliahmu? Dalam sekejap, kamu seorang mahasiswa tahun kedua. Ya, ini tahun kedua. Yuer Song juga terkesan dengan betapa cepatnya waktu berlalu. Apakah kamu berbicara tentang pacar di perguruan tinggi? Ayah, kenapa kamu memberitahuku ini tiba-tiba? Oh, ayah, bukannya kamu tidak tahu, tapi aku sangat cerdas, tidak ada yang bisa diteladani sama sekali. Jadi dengan siapa aku akan bicara? Yuer, bagus untuk menjadi bersih. Ayah, kenapa kamu menjadi aneh? Tidak ya, tentu ada. Ayolah, apa yang lucu? Bagikan denganku. Well, sebenarnya aku sedang memikirkan Willow Morning Musume. Itu sebabnya aku merasakannya. Siapa Willow Morning Glory? Itu mantan teman sekelasmu di SMA, Ayah Liona. Oh, kalau dipikir-pikir, kenapa kamu sangat merindukannya? Yuer, kamu tidak tahu seperti apa dia hari ini. Seperti saat itu, Liu Chenming hanyalah seorang pengusaha kecil di kota Linjiang. Laba tahunan perusahaannya hanya sedikit di atas 100 juta poin. Sementara aku, setidaknya di pertama, adalah anak pinggiran dari keluarga super. Meskipun hampir sama dengan memisahkan diri dari keluarga, tetapi setidaknya itu berkali-kali lebih baik daripada Liu Chenming. Melihat sekarang, saya sama sekali tidak sebagus rambut kaki Liu Chenming. Sayangnya, saya bahkan tidak bisa menghela nafas pada pria dan pria ini. Song Daitian menghela nafas lega. Ayah, mengapa kamu membicarakan ini dengan cara yang baik? Yuera, ayah hanya meratap, hidup, kadang-kadang ini benar-benar semua tentang kesempatan. Tidakkah kamu hanya bertanya pada? Mengapa Willow Chenming tiba-tiba membuatku lebih buruk daripada rambut di kakinya? Ya, kenapa? Dia tidak memiliki kekuatan apapun, latar belakangnya lebih buruk darimu. Setidaknya kamu adalah anak pinggiran dari keluarga super, dan ibuku adalah putri seorang bangsawan kecil, jadi mengapa kamu campur aduk lebih buruk dari dia? Song Yuer memiliki serangkaian pertanyaan yang ayahnya tidak memperingatkan dia tentang sekarang, tapi dia tidak berharap begitu banyak. Oh, karena seseorang. Siapa? Kau juga mengenalnya. Siapa sih? Omi. Tang, Omi. Berbicara tentang Omi, Song Yuer tidak tahu mengapa, tiba-tiba ada kesedihan yang samar di hatinya, dan pada saat yang sama, sebuah wajah juga teringat di benaknya. Sekarang, itu pasti sudah 2 tahun sejak dia melihatnya. Oh, Yuer, waktu itu di sekolah menengah, Liona adalah pacar Omi. Lihat sekarang, hanya karena Omi, Liu Chenming telah melompat menjadi menantu dari keluarga paling kuat di Provinsi Tianan. Sayangnya, saya mendengar bahwa Omi telah bergaul dengan sangat baik selama 2 tahun terakhir. Oh, Song Yuer sedang dalam suasana hati yang sedikit buruk. Sudah 2 tahun, dia bahkan tidak bisa mengingat penampilan spesifik Omi di dalam. Yang dia tahu hanyalah saat itu, Omi berada di SMA Baiyun. Sangat kuat, tidak peduli anak muda jahat atau gila macam apa, mereka tidak bisa bermain dengannya. Sekarang, 2 tahun telah berlalu, semua orang telah berubah. Omi bahkan lebih bercampur hingga tidak terjangkau untuk pergi. Dan dia, juga dari sekolah menengah ke universitas. Universitasnya mengambil jurusan manajemen ekonomi, mempersiapkan masa depan setelah lulus, membantu ayahnya mengelola bisnis. Bukan dunia orang. Kesedihan samar dalam Song Yuer, bukan hanya karena satu sama lain bukan lagi dunia orang, tetapi juga karena kematian hubungan yang hijau dan sia-sia. Yuer, ayah tidak senang, dan kakekmu juga tidak. Jadi, kakekmu dan aku melakukan sesuatu untukmu. Apa? Yuer, apakah kamu ingat Liu Yue? Tentu saja aku ingat, di sekolah menengah, pengawalku yang konyol juga. Rainer, jangan pernah mengatakan hal konyol seperti itu lagi. Apa kau mendengarku? Mengapa? Yuer, Liu Yue hari ini tidak seperti dulu, dan aku mendengar bahwa dia telah melangkah ke alam bawaan. Apakah alam bawaan berarti apa-apa? Artinya kakekmu sekarang menjadi sampah di tangan Liu Yue. Bahkan Tuan Liu Yue, teman kakekmu, benar-benar lebih rendah dari Liu Yue. Tuan Liu Yue, sebenarnya telah mencapai bakat bawaan, dan langkah selanjutnya adalah Liu Yue pergi ke pengadilan kekaisaran Yan Huang dan melamar imperial bakat. Tidak, saya mendengar bahwa dia telah melamar.
Yuer, apakah Anda tahu apa artinya ini? Saya tidak tahu. Saya hanya tidak berharap pengawal konyol itu dari awal menjadi begitu kuat sekarang, sayangnya. Yuer Song juga menghela nafas. Berhenti mengucapkan kata konyol, Yuer, kakekmu hanyalah sekte dalam yang sukses besar, mengandalkan statusnya sebagai anak dari keluarga besar saat itu untuk berteman dengan Tuan Liu Yue. Kakek berbicara kepada Tuan Liu Yue untuk keselamatanmu dan mengirim Liu Yue ke bawah untuk melindungimu. Aku ingat, Liu Yue selalu menyukaimu, kan? Aku tidak tahu sepertinya begitu. Song Daitian bersemangat. Yuer, apakah kita bisa masuk kembali atau tidak ke markas keluarga Song Wang tergantung pada apakah kita bisa mengambil pohon Liu Yue atau tidak. Liu Yue selalu sangat menyukaimu, dan sekarang dia telah memenangkan gelar bakat kekaisaran. Jika Anda dan Liu Yue masih memungkinkan, maka kakek Anda dan kami akan memiliki harapan baru untuk memasuki markas keluarga Yuer, kali ini Anda harus mendengarkan kami dan berbicara dengan Liu Yue dengan benar, oke? Aku, 822. Yuer, ini tentang masa depan kakekmu dan seluruh keluarga kita. Ini telah mencapai titik kritis. Sekarang jika kita tidak mengambil kesempatan untuk memasuki markas keluarga, maka dalam satu generasi, kita akan sama sekali tidak berhubungan. Untuk keluarga Song Wang, kita akan menjadi keluarga biasa di dunia, tanpa koneksi ke keluarga Song Wang yang kuat. Hubungan sekarang, apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Song Yuer berpikir begitu serius tentang kata-kata ayahnya untuk pertama kalinya, dan sepertinya itu benar-benar pada saat yang kritis. Jika Liu Yue masih menyukaimu, maka, dengan gelar bakat kekaisaran Liu Yue, cabang marginal kami ini pasti akan dapat digabungkan kembali ke dalam keluarga dan pindah ke kota markas keluarga. Kakek telah bekerja keras selama beberapa dekade. Sebelumnya, kakekmu menyerahkan nasibnya pada Tuan Liu Yue, tetapi sayangnya, Tuan Liu Yue tidak cukup berbakat. Sekarang, Liu Yue akhirnya memberikan harapan kepada kakekmu. Yuer, kamu tidak muda lagi, sudah waktunya bagimu untuk mengerti. Song Yuer bertanya, ayah, jadi, Liu Yue ada di kota Linjiang. Kakekmu telah pergi untuk mengundangnya, dan malam ini Liu Yue akan berada di kota Linjiang dan akan makan di rumah kami. Jadi kamu dan Liu Yue akan mengejar ketinggalan. Oh, Yuer, kamu sama sekali tidak layak untuk Yuer sekarang. Satu-satunya hal yang kamu layak dapatkan hanyalah identitas keturunan keluarga kerajaan yang sia-sia, itu saja. Namun, kamu tidak boleh meremehkan identitasmu ini. Meskipun itu adalah nama yang sia-sia, tapi setidaknya itu adalah identitas seorang anak dari keluarga kerajaan. Jika Liu Yue bergabung dengan keluarga kita, itu sama dengan bergabung dengan keluarga kerajaan baginya. Dengan bakatnya, dia pasti akan dihargai oleh keluarga dan itu akan menjadi hal yang hebat baginya. Ditambah Liu Yue dulu menyukaimu, jadi masih sangat berharap. Hahaha. Lagu Daitian tertawa terbahak-bahak. Sungguh kisah kerja keras dan saling menguntungkan. Tentu saja, mungkin itu tidak ada hubungannya dengan Omi. Satu-satunya hal yang ada hubungannya dengan itu adalah Song Yuer pernah menjadi teman sekelas Omi juga, dan sering berurusan satu sama lain di SMA Baiyun. Omi dan Simran bermain di sekolah menengah Baiyun, dan sebentar lagi malam sebelum mereka kembali ke rumah. Saat ini, di rumah Song Yuer, sejak ayahnya memberitahu dia tentang kejadian di sore hari, dia berbaring di tempat tidur, satu linglung. Song Yuer dulunya naif dan polos tapi sekarang, semakin dia merasakan krisis di rumah, sepertinya, tidak mungkin dia bisa hidup begitu polos lagi. Jadi, Song Yuer siap menerima pengaturan ayah dan kakeknya dan mencoba bergaul dengan Liu Yue. Meskipun orang yang ada di pikiran Song Yuer saat ini bukanlah Liu Yue. Sebaliknya, itu adalah Omi. Untuk waktu yang lama, Song Yuer tanpa bisa dijelaskan meneteskan air mata dan berkata, mungkin, dia tidak akan pernah tahu bahwa aku sebenarnya terus mempermainkannya karena aku menyukainya sejak awal, dan setiap kali dia memanggilku gadis kekanak-kanakan dan gadis yang rusak otak, saya kesal di dalam, tetapi jika saya tidak bertindak seperti gadis yang rusak otak bagaimana saya akan berinteraksi dengannya dan membuat banyak hal dengannya, saya akan menjadi cewek cacat otak baik-baik saja. Sayangnya, kami tidak berada di halaman yang sama, dan dia benar-benar berpikir, saya mengalami kerusakan otak. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari bawah, Yuer, Liu Yue ada di sini, cepat turun. Song Yuer mencuci wajahnya, kecantikan alaminya tidak perlu berdandan sama sekali, merapikan pakaian dan rambutnya, lalu berjalan keluar kamar. Di rumah Liu Chenming. Di sini, sorak-sorai, senang menyambut Omi dan Simran, Su Meiqian, Xiao Meng, Xianger dan yang lainnya pulang untuk tahun baru. Kata Liu Chenming sambil mengangkat gelas anggurnya. Bersulang. Semua orang minum bersama. Semua. Liu Chenming menyuruh pengasuh menyiapkan meja besar makanan lezat, jadi dia tidak akan mabuk malam ini. Setelah beberapa gelas anggur, Liu Chenming tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Omi, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Apa itu? Saya baru saja menerima berita bahwa bakat kekaisaran telah tiba di kota Linjiang, dan keluarga Kai baru saja memberi saya berita bahwa keluarga Kai menyuruh saya untuk mengawasi patriark keluarga Kai dan orang lain yang sedang dalam perjalanan ke sini. Kata Liu Chenming, bakat kekaisaran. Itu bukan hal kecil, yang hanya dapat diperoleh oleh mereka yang melangkah ke dalam bawaan sebelum usia 24. Keluarga Kai dari prefektur Tianan, saya ingat bahwa sejak zaman kuno, sepertinya tidak ada putra atau putrinya pernah bisa mendapatkan bakat kekaisaran. Ya, jadi patriark keluarga Kai, wakil patriark, sudah dalam perjalanan ke kota Linjiang. Omi tersenyum, meskipun bakat kekaisaran tidak ada apa-apanya di mata Omi, itu memang masalah besar untuk memiliki bakat kekaisaran datang ke kota Linjiang yang kecil ini. Paman Liu, siapa nama bakat kekaisaran itu? Tanya Omi. Liu Chenming berkata, panggil Liu Yue, Omi, Anda harus mengenalnya. Liona segera berkata, tidak mungkin, Liu Yue. Mungkinkah pengawal konyol dari sekolah menengah Baiyun yang lama, Song Yuer?
Simran berkata, Siang Yun, bagaimana menurutmu dia bodoh ah? Awalnya konyol ah, waktu itu di sekolah menengah Bayun, dia mengikuti pantat Song Yuer setiap hari. Song Yuer membiarkannya melakukan apapun yang dia ingin lakukan, dan sering membuat kepala abu-abu, bahwa Song Yuer juga sungguh, sangat besar, masih sangat naif dan kekanak-kanakan. Omi juga menyebut Song Yuer sebagai gadis yang rusak otaknya. Omi tersenyum sedikit dan berkata, sangat mungkin itu Liu Yue. Sumei Qian berkata, bagaimana kamu begitu yakin? Oh, setahun yang lalu, Suaner dan saya bertemu Liu Yue di kerajaan berkaca. Pada saat itu, Rana seni bela diri Liu Yue sudah melangkah ke gerbang dalam yang terlambat. Setelah itu, Liu Yue dan saya dan yang lainnya, di suku liar kerajaan berkaca, memperoleh selusin hati pohon besi. Saya memberi Liu Yue 2 dari mereka. Saya pikir dengan 2 ini, Liu Yue pasti telah melangkah ke alam Hautian untuk pergi. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, itu akan menjadi normal bagi Liu Yue untuk masuk ke dalam bawaan jika dia benar-benar memiliki potensi untuk melakukannya. Jadi Liu Yue ini harus menjadi Liu Yue yang lain. Liu Chenming berkata, kalau begitu, apakah kita akan menemukan Liu Yue? Omi berkata, ayo makan dulu. Meskipun kedatangan talenta kekaisaran memang tidak sepele, kamu juga harus memikirkan orang seperti apa aku ini. Haha, juga, bakat kekaisaran sudah sangat rendah di hadapanmu. Liu Chenming tersenyum, merasakan ledakan kebanggaan bahwa bakat kekaisaran yang bahkan membuat kepala klan Kai bergegas menemuinya, tetapi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Omi. Di rumah Song Daitian, Liu Yue, lama tidak bertemu. Song Yuer memandang Liu Yue dan berkata, hampir 1,5 tahun tidak bertemu, Liu Yue memang telah banyak berubah, dari pengawal yang bodoh pada awalnya. Dia sekarang telah menjadi bakat kekaisaran, seorang pria kuat di domain bawaan. Song Yuer juga merasa lega. Yuer, lama tidak bertemu. Liu Yue memandang Song Yuer dan berkata, dia tidak bisa melupakan betapa dia pernah menyukai Song Yuer di Baiyun High School. Namun, pada saat itu, Song Yu tidak menyukainya sama sekali. Sekarang, dia kembali sebagai bakat kekaisaran. Itu sebenarnya karena nafas di dalam hatinya. Kalau tidak dia takut dia tidak akan melakukan perjalanan khusus ke kota Linjiang. Dia ingin melihat jika saat ini dia, Song Yuer masih memiliki kekuatan untuk mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Liu Yue, duduklah. Jangan sopan ini dulu rumahmu juga. Yuer juga orang yang paling kamu kenal. Kata sapaan sibuk Song Daitian. 823. Omi selesai makan malam di rumah Liu Chenming, lalu mengendarai Porsche ke rumah Song Daitian. Omi berharap Liu Yue berada di rumah Song Daitian. Liu Chenming juga pergi bersamanya, karena status Liu Chenming sekarang tidak kecil, dan dia harus mengunjungi bakat kekaisaran tidak peduli apa. Alasan Omi pergi mencari Liu Yue bukan berkunjung, Omi dan Liu Yue juga dianggap berteman. Ketika mereka bertemu di SMA Baiyun, tidak ada persahabatan dengan Liu Yue saat itu. Kemudian setelah itu di kerajaan Liu Li, itu dianggap memiliki persahabatan yang lebih dalam. Tak lama kemudian, Omi mengendarai Porsche ke rumah Song Daitian. Liu Yue sedang makan dan minum bersama keluarga Song Daitian di ruang tamu. Pada saat itu, seorang pengasuh berlari masuk dan berkata, Tuan Dai ada tamu di luar pintu. Siapa itu? Liu Yue ada di sini malam ini, tidak ada yang terlihat. Kata Song Daitian. Song Yuer sibuk, ayah, bagaimana jika itu klien yang sangat penting? Song Daitian dengan sengaja berkata dengan keras pelanggan apa yang bisa lebih penting daripada kedatangan Liu Yue. Katakan pada mereka untuk kembali lagi di lain hari, kita tidak punya waktu untuk menghibur hari ini. Ya. Omi menunggu di luar gerbang besi villa sejenak, dan pengasuh itu keluar dan berkata, maaf, semuanya, Tuan Dai memiliki tamu penting malam ini, jadi dia tidak ada untuk menerima Anda, jadi saya akan membiarkan Anda kembali lagi. Hari, Yoho, tidak mungkin, ciuman pantat ini, Liu Yue sekarang menjadi tamu mewah. Omi tertawa dan berkata, kembalilah dan beritahu Song Daitian bahwa jika dia tidak membuka pintu, aku akan menendang pintu besinya. Turun, cepatlah, pengasuh bergegas kembali untuk melapor. Tuan Dai, tamu di luar pintu mengatakan bahwa jika dia tidak membuka pintu, dia akan menendang pintu besi villa. Alis Song Daitian berkerut, bagaimana mungkin ada tamu seperti itu di pintu? Liu Yue menggerutu, jadi menarik, ayo pergi, aku ingin melihat siapa yang begitu menarik sehingga dia berani menendang pintu besi di bawah hidungku. Liu Yue berdiri dan berjalan keluar, Song Daitian dan yang lainnya bergegas kepertahankan. Liu Chenming berkata, Omi, mengapa kita tidak kembali saja? Sumei Qian berkata, terbanglah langsung, ini hanya villa seluas 5.000 kaki persegi. Kenapa saya harus bekerja keras? Tunggu saja, itu akan segera keluar. Saat itu, suara Liu Yue datang dari dalam, siapa yang berani menendang pintu besi yang rusak, tendanglah agar aku melihatnya, percayalah, aku akan menendang kepalamu. Ini aku. Omi berteriak, lalu segera maju dan berdiri di dekat pintu besi. Tang, Omi. Ketika Liu Yue melihat Omi, seluruh tubuhnya konyol. Song Daitian dan yang lainnya juga takut konyol ketika melihat Omi, tidak heran dia berani menarik begitu banyak untuk menendang pintu besi. Ini adalah debu merah satu kekalahan yang terkenal, penjahat nomor 1 di SMA Baiyun. Omi berkata, Liu Yue, setelah sekian lama, amarahmu meningkat akan menendang kepalaku. Liu Yue malu dan berkata, Omi, jangan mengolok-olok saya tidak tahu itu kamu jika saya tahu itu kamu, sampai mati saya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu aku akan membukakan pintu untukmu sekarang. Liu Yue bergegas untuk membuka pintu dan dengan hormat mengundang Omi dan yang lainnya ke dalam rumah. Meskipun Liu Yue baru saja merasa sangat shock di depan keluarga Song Daitian, tetapi sekarang setelah Omi ada di sini, bayangannya yang menjulang tiba-tiba turun. Liu Yue tidak berani membandingkan dengan Omi Omi berjalan ke ruang tamu dan tersenyum, Liu Yue, lumayan, sudah setahun, tapi kamu sudah melangkah ke domain bawaan.
Liu Yue tersenyum, Omi, terima kasih telah membesarkanku. Jika bukan karena kamu memberiku beberapa kesempatan tahun lalu di kerajaan berkaca, bagaimana aku bisa menerobos ke Hinate begitu cepat? Dua hal yang kamu berikan saya tahun lalu, hehe, membuat saya menerobos ke alam Hautian. Itu sebabnya saya menerobos ke bawaan tahun ini. Sekali lagi, saya ingin berterima kasih kepada saudara Tang untuk mengangkat saya. Baiklah, begitu banyak omong kosong. Kali ini saya mendengar bahwa Anda telah datang ke kota Linjiang. Saya juga kebetulan kembali untuk tahun baru, jadi saya datang untuk menyusul Anda. Terima kasih, terima kasih. Saya tidak berharap Brother Tang mengingat pria kecil seperti saya. Saya sangat tersentuh. Omi melihat bahwa Liu Yue sangat rendah hati dan tersenyum. Jika Anda, seorang bakat kekaisaran, adalah orang kecil, lalu bagaimana Anda membiarkan orang lain tetap bergaul? Liu Yue tertawa, di depanmu, jika aku berani menyebut diriku pria besar, biarkan wajahku seperti itu. Hahaha, kamu adalah orang yang telah belajar berbicara lebih baik daripada ketika kamu menjadi pengawal. Jangan berdiri, duduk dan bicara. Bagus Le. Liu Yue secara pribadi menuangkan teh untuk Omi, yang merasa tersanjung karena Omi datang untuk bermain dengannya. Keluarga Song Daitian terkejut melihat Liu Yue memperlakukan Omi dengan sangat sopan di samping. Di mata mereka, Liu Yue, bakat kekaisaran sudah membuat mereka tidak terjangkau. Tetapi ketika Omi datang, Liu Yue terlalu malu untuk mengambil bakat kekaisaran dan secara aktif mengatakan bahwa dia adalah orang kecil. Omi membuat Liu Yue sendiri merasa seolah-olah dia tidak terjangkau. Sangat kontras, keluarga Song Daitian tiba-tiba merasa bahwa mereka benar-benar baik. Rendah. Mereka baru saja menerima Liu Yue dengan hangat, dan sekarang, Liu Yue dengan hangat menerima Omi, satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Omi mendongak untuk melihat Song Yuer berdiri tidak jauh. 2 tahun tanpa melihat Song Yuer, perasaannya masih sangat berubah. Setidaknya terlihat jauh lebih dewasa, berpakaian berbeda, dibandingkan dengan sekolah menengah jelas lebih feminin. Song Yuer, kenapa kamu hanya melihat dan tidak berbicara? Kamu bahkan tidak mengenaliku. Omi tersenyum pada Song Yuer, gadis yang rusak otak ini. Kenapa dia menjadi kurang bersemangat dan lebih dibatasi sekarang? Tapi dia dulu benar-benar berani menghadapi Omi. Dan di dalam hati Song Daitian, dia sekarang berpikir, ketika dia datang ke perusahaan saya untuk mewawancarai seorang pengawal, saya benar-benar menyesal tidak mempekerjakannya, sayangnya. Namun, Song Yuer tahu bahwa saat ini, semua orang tidak sama. Sama sekali, dan tidak berani menyapa Omi apalagi bersikap kasar di depannya. Hai, Song Yuer. Simran menyapa Song Yuer hai, menjabat tangannya. Hei, Suaner. Omi tidak terlalu memperhatikan Song Yuer dan segera mengalihkan pandangannya ke Liu Yue, seolah kecantikan Song Yuer tidak semenarik Liu Yue. Liu Yue, katakan padaku, di mana saja kamu nongkrong tahun ini? Omi dan Liu Yue mengobrol. Setelah mengobrol sebentar, Simran berkata, Omi, kalian mengobrol, aku akan pergi mengobrol dengan Song Yuer. Bagus. Simran dan Sumeikian mengikuti Song Yuer ke atas, wanita mengobrol dengan wanita, Omi mengobrol dengan Liu Yue, sementara Liu Chenming dan Song Daitian dan yang lainnya sedang mengobrol di restoran. Katakan, Liu Yue, apakah kamu tiba-tiba datang ke kota Linjiang kali ini untuk para wanita? Oh, aku tidak tahu. Liu Yue berkata sambil menghela nafas. Bukankah kamu sangat menyukai Song Yuer? 824. Ya, saya dulu di sekolah menengah. Saya akan melakukan apa saja untuknya. Dia meminta saya untuk menjadi penjahat, jadi saya melakukannya. Setelah itu jika tuan saya tidak terbunuh, saya khawatir saya akan terus melakukannya. Tetap di sisinya, Omi menepuk bahu Liu Yue dan berkata, sekarang kamu dapat mewujudkan impianmu. Dengan statusmu sebagai talenta kekaisaran, tidak ada wanita yang dapat dengan mudah menolakmu. Aduh, ya. Liu Yue hanya tertawa getir dan tidak mengambil posisi apapun, seolah-olah dia sedikit tercabik-cabik. Omi bisa menebak bahwa mungkin Liu Yue peduli dengan identitas Song Yuer sebagai orang biasa, bagaimanapun juga. Dia adalah pria kuat bawaan dan akan melangkah lebih jauh di masa depan. Omi juga sobek karenanya, jadi awalnya Omi tidak menyukai Liona dan Simran dan sama sekali tidak memikirkan perasaan apa yang akan terjadi pada mereka, namun pada akhirnya, bergaul dengan mereka setiap hari Omi belajar perasaan mereka dan terus meyakinkan dirinya sendiri, dan akhirnya menerimanya. Tentu saja Omi pasti akan mencintai mereka sepenuh hati setelah menerimanya. Untungnya, Liona dan Simran mendeteksi bahwa mereka masih memiliki beberapa bakat, dan kemudian dengan bantuan Omi, mereka sekarang juga kuat. Di wilayah Hautian, Liu Yue mungkin dalam suasana hati yang sama sekarang, tergantung pada bagaimana dia memilih, dan Omi tidak ingin berbicara terlalu lama dengannya tentang perasaan pribadinya. Alasan Omi datang kepadanya kali ini adalah karena sesuatu yang istimewa, yaitu, Omi telah memperoleh begitu banyak hati pohon besi, dia pasti harus mengolah beberapa kekuatannya sendiri dan menemukan beberapa teman yang dapat diandalkan. Liu Yue merasa cukup baik, teman yang dapat dipercaya. Liu Yue, aku datang untuk mencarimu, bukan hanya untuk mengejar masa lalu, itu sesuatu yang penting. Kata Omi, ada apa? Tolong katakan, selama aku bisa membantu, pergi ke neraka dan kembali, dan bahkan membantumu membalas dendam pada keluarga Huo. Tidak masalah jika aku sendirian atau tidak. Baiklah, membalas dendam pada keluarga Huo bukanlah sesuatu yang kamu akan diminta untuk membantu. Ayo pergi ke atap dan bicara. Bagus. Bagaimanapun juga, ruang tamu sudah ramai, Omi tidak ingin orang lain tahu tentang masalah Tisuksin. Datang ke atap, Omi berkata, Liu Yue, apakah Anda tahu di mana saya tahun ini? Aku tidak tahu. Akademi Bintang Laut. Apa? Star Ocean Academy. Rumor mengatakan bahwa ini adalah akademi yang melatih orang-orang kuat di alam bawaan. Tidak berbohong. Aku sebenarnya merencanakan ini. Aku juga ingin pergi ke Star Ocean Academy.
kata Liu Yue dengan penuh semangat. Omi tersenyum. Star Ocean Academy tidak semudah yang Anda pikirkan. Setiap tahun, per kekaisaran, hanya ada 10 tempat. Selain itu, saya tidak akan merekomendasikan Anda untuk pergi. Mengapa? Saya baru saja kembali dari Star Ocean Academy. Star Ocean Academy tidak lebih dari tingkat kematian yang tinggi untuk menginspirasi bawaan yang kuat untuk menerobos. Itu bukan keajaiban. Jika Anda tidak memiliki cukup bakat, pergi ke sana adalah tidak lebih dari meningkatkan angka kematian. Faktanya, Liu Yue, aku mencarimu karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Silakan, jangan menelan. Oh, Liu Yue, apakah kamu mau bergaul denganku? Kakak Tang, apakah kamu bercanda? Aku akan bangun tertawa dalam mimpiku jika aku bisa bergaul denganmu. Ketika aku berada di negara kaca, aku ingin bisa bergaul denganmu dengan baik. Kamu adalah seseorang dengan keberuntungan besar. Liu Yue, bergaul denganku. Aku memperlakukanmu sebagai saudara. Kedua belah pihak selalu dapat diandalkan. Tidak pernah meninggalkan siapapun. Bisakah kamu melakukan itu? Liu Yue berkata dengan penuh semangat, Saudara Tang, saya mohon, jangan menguji saya, itu perlu. Anda tahu, Tuan dan Paman saya. Mereka hanya saudara dalam hidup dan mati. Aku sudah merindukan seseorang seperti itu sejak aku masih kecil. Aku percaya padamu. Tolong percaya padaku juga, selama kamu tidak membenciku. Hahaha, Liu Yue, jika aku tidak mempercayaimu, untuk apa aku datang kepadamu? Yai Tang, aku milikmu mulai sekarang. Jangan menjijikkan, aku tidak suka laki-laki. Hahaha. Liu Yue sangat bersemangat. Omi benar-benar mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Apakah ini mimpi? Liu Yue, ini 30 Iron Tree Hearts. Kamu gunakan dulu. Apa? Hati pohon besi. Tubuh Liu Yue gemetar. Benar, jangan tanya bagaimana itu terjadi. Ingat, jangan mengungkapkannya atau kamu akan terbunuh. Aku mengerti. Tentu saja Liu Yue tahu. Jika begitu banyak hati pohon besi yang diketahui, tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat yang akan datang untuk mengambilnya. Baiklah, ayo turun dan minum teh. Omi dan Liu Yue kembali ke aula, dan saat mereka melompat dari atap, mereka melihat Simran, Sumei Qian, dan Song Yuer mengobrol di sebuah ruangan melalui jendela salah satu kamar di lantai 3. Senior Tang, silakan minum teh. Song Daitian berkata dengan hormat kepada Omi. Terima kasih. Omi menganggukkan kepalanya dan tidak banyak bicara pada Song Daitian. Lagi pula, tidak ada persahabatan di tempat pertama. Dan di dalam hati Song Daitian, dia sekarang berpikir, ketika dia datang ke perusahaanku untuk wawancara untuk pengawal, saya benar-benar menyesal tidak mempekerjakannya, sayangnya. Sekitar 1 jam kemudian, seorang pengasuh masuk dan berkata, Tuan Dai, ada tamu lain di luar. Siapa? Anggap saja dia tidak melihat tamu dan memintanya untuk kembali lagi lain hari. Song Daitian bahkan tidak ingin memikirkannya dan berkata, sekarang Omi dan Liu Yue ada di sini. Dia tidak percaya ada tamu yang lebih terhormat dari Omi. Pengasuh itu berkata, Tuan Dai, mereka mengatakan bahwa mereka adalah patriark dari keluarga Kai di Provinsi Tiannan. Apa? Keluarga Kai, undang mereka masuk. Semenit kemudian, kepala keluarga Kai dari prefektur Tiannan membawa beberapa wakil kepala dan memasuki ruang tamu. Mereka awalnya datang untuk memberi hormat kepada Liu Yue, tetapi mereka tidak berharap untuk melihat Omi, jadi mereka harus pergi. Datang untuk menyapa Omi terlebih dahulu. Bagaimanapun juga Omi benar-benar melampaui keberadaan Liu Yue, dan menyapa Liu Yue setelah menyapa Omi. Liu Yue tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan klan Kai, jadi Omi berkata, kepala klan Kai, kami sudah menyapa, jadi kalian harus kembali dulu. Bagus, kalau begitu kita akan kembali dulu, saudara Liu Yue. Ketika kamu tiba di Tiannanfu suatu hari nanti, kamu harus datang dan duduk di rumah. Oke, terima kasih beberapa pemimpin klan. Sama-sama, lalu kalian mengobrol, kami akan kembali dulu. Itu benar-benar cukup luar biasa untuk secara khusus bergegas dari Tiannanfu untuk menyapa. Itu juga menunjukkan bahwa status talenta kekaisaran sangat bergengsi sehingga ketika mereka tiba di wilayah Tiannanfu, jika mereka tidak datang untuk menyapa, mereka takut akan hal itu. Menyinggung Liu Yue, jadi tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka masih harus bergegas. Pada saat ini, Sumei Qian dan Simran turun dari lantai atas. Sumei Qian berkata, Omi, sudah hampir waktunya, ayo kembali. Bagus. Omi berdiri dan berkata, sudah cukup untuk hari ini, ayo pulang. Saat kami akan keluar, Liu Yue sibuk berkata, Kakak Tang, aku akan pergi denganmu juga, aku tidak ada hubungannya. Keluarga Song Daitian tercengang, Liu Yue ingin pergi dengan Omi. Ada begitu banyak hal penting yang bahkan belum dibahas. 825. Liu Yue, kamu harus ikut denganku. Kakak Tang, aku bergaul denganmu sekarang, aku saudaramu, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Umi mengangguk, oke, tunggu. Kakek Song Yuer tiba-tiba berteriak. Semua orang memandang kakek Song Yuer. Omi bertanya, Paman Song, apakah ada yang lain? Itu, ada hal lain yang ingin kukatakan pada Liu Yue, bisakah kita duduk lebih lama? Semua orang duduk. Kakek Song Yuer berkata kepada Liu Yue, Liu Yue kakekmu dan aku adalah teman seumur hidup. Lagu kakek, aku tahu itu. Liu Yue aku juga akan mengejarnya, kamu dulu sangat menyukai Yuer, kan? Liu Yue, apakah kamu masih menyukai Raini sekarang? Kakek Song, tenang saja dengan apa yang ingin kamu katakan. Oke, Liu Yue, tahukah kamu bahwa keluarga kami sebenarnya adalah anak-anak dari Kekaisaran Yan Huang, keluarga Song Wang, kami adalah anak-anak dari keluarga kerajaan Sayang sekali saya tidak memiliki bakat apapun. Jadi saya telah direduksi menjadi anak yang terpinggirkan, dan yang lebih disayangkan lagi, putra saya memiliki bakat yang lebih sedikit dari saya dan hampir tidak bisa melakukan seni bela diri, jadi itu bahkan lebih marginal.
Namun, itu bukan yang terburuk parahnya. Pada generasi ketiga, semua cucu saya masih belum memiliki bakat. Sayangnya, meskipun kami memegang identitas anak-anak keluarga kerajaan, tetapi itu hanya sia-sia, dan kami bahkan tidak berani dikenal. Takut ditertawakan. Keluarga kami hampir sepenuhnya terpisah dari keluarga Songking, dan kemudian ketika kami menunggu generasi berikutnya, kami akan benar-benar terpisah, dan sejak saat itu, kami akan menjadi keluarga biasa di dunia dengan nama keluarga Song, tapi kami tidak mau, kami masih ingin kembali ke markas dan menjadi bagian dari keluarga. Mengatakan itu, kakek Song Yuer berteriak. Bahkan Omi merasa sangat sengsara, lahir di keluarga besar, juga tidak sebahagia yang dibayangkan. Begitu banyak anak dalam keluarga, persaingan itu juga sangat sengit. Sang Guan Yu dan ayahnya, awalnya bernasib sama, tapi, Samira tiba-tiba melawan arus dan memasuki inti keluarga dalam waktu singkat. Jika, Sang Guan Yu dan orang tuanya dan yang lainnya, telah menjadi inti keluarga, itu adalah perbedaan yang terlalu besar. Lahir di keluarga besar, juga tidak begitu bahagia seperti yang diperkirakan. Begitu banyak anak dalam keluarga, persaingan itu juga sangat sengit. Sang Guan Yu dan ayahnya, awalnya memiliki nasib yang sama, tetapi, Samira tiba-tiba melawan arus dan memasuki inti keluarga dalam waktu singkat. Jika, Sang Guan Yu dan orang tuanya dan yang lainnya, telah menjadi inti keluarga, perbedaannya terlalu besar. Lahir di keluarga besar, juga tidak begitu bahagia seperti yang diperkirakan. Begitu banyak anak dalam keluarga, persaingan itu juga sangat sengit. Sang Guan Yu dan ayahnya, awalnya memiliki nasib yang sama, tetapi, Samira tiba-tiba melawan arus dan memasuki inti keluarga dalam waktu singkat. Jika, Sang Guan Yu dan orang tuanya dan yang lainnya, telah menjadi inti keluarga, perbedaannya terlalu besar. Kakek Song Yuer melanjutkan, Liu Yue, sekarang kamu sangat luar biasa, kamu adalah bakat kekaisaran yang tinggi, tetapi, aku tahu bahwa kamu sekarang sendirian dan sendirian, tuanmu dan yang lainnya telah dibunuh oleh pengkhianat. Anda bersedia tinggal bersama Yuer, menikahinya, dan menikah dengan keluarga kami, maka Anda dapat dianggap sebagai keluarga kerajaan. Jika Anda bersedia menikah dengan Rainer dan bergabung dengan keluarga kami, maka Anda akan dianggap sebagai anak dari keluarga kerajaan, dan keluarga kami akan dapat dengan lancar kembali ke markas keluarga, dan dengan status Anda sebagai bakat kekaisaran, kembalinya Anda ke keluarga pasti akan dihargai, dan perkembangan masa depan Anda juga bisa lebih luas keluarga. Liu Yue, karena kamu menyukai Yuer, kalian harus tetap bersama, oke? Aku, Liu Yue tampak seperti sedang berjuang. Song Daitian sibuk mengisyaratkan Song Yuer dengan matanya. Song Yuer menggigit giginya, demi keluarga ini, dia tidak peduli lagi dan berkata kepada Liu Yue, Liu Yue, bukankah kamu sangat menyukaiku? Mari kita tetap bersama, ya, aku. Liu Yue terus berjuang dengan keputusan itu, tidak tahu bagaimana memutuskan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Omi. Omi tersenyum, Liu Yue, kenapa tidak bagaimanapun juga ini adalah keluarga kerajaan jika kamu menjadi bagian dari keluarga kerajaan, itu akan baik untuk perkembangan masa depanmu. Song Daitian sibuk berkata, ya, selama kamu bergabung dengan keluarga kami, kamu juga akan menjadi anak dari keluarga Song Wang. Jika kamu benar-benar tidak menyukai kenyataan bahwa Yuer tidak dapat melakukan seni bela diri dan orang biasa, semua ini mudah didiskusikan. Skenario terburuknya adalah Anda bisa melakukannya nanti. Diam-diam menemukan kekasih yang tahu seni bela diri. Ini semua bisa dinegosiasikan. Tanyakan pada Yuer apakah kamu tidak percaya padaku. Bagian dalam Song Yuer sakit, semuanya telah membungkus sedemikian rupa sehingga dia diminta untuk secara pribadi mengakui bahwa adalah mungkin untuk menemukan kekasih di masa depan. Kata-kata seperti itu. Yuer, katakan sesuatu. Desak kakek Song Yuer. Song Yuer tersenyum melawan keinginannya. Ya, itu tidak masalah. Selama kamu memiliki bagian dari diriku di dalam dirimu, tidak masalah berapa banyak kekasih yang diam-diam kamu temukan. Liu Yue, tinggal dan biarkan aku menikah. Kamu. Song Yuer berkata, dengan air mata di matanya sendiri, tidak pernah berpikir bahwa dia, yang begitu pilih-pilih tentang perasaannya, suatu hari akan mengatakan sesuatu yang begitu menyedihkan dan begitu rendah. Ini sama sekali bukan kata-katanya yang tulus, tapi dia tidak berdaya, dan hanya bisa mengorbankan dirinya demi keluarga ini. Liu Yue terjerat dengan raungan yang tak tertandingi. Kakek Song Yuer berkata, Liu Yue, janji, oke. Andalkan membantu kami, demi kakekmu. Wah, adegan itu sunyi. Omi dan yang lainnya tidak berbicara. Semua orang melihat Liu Yue, menunggu keputusan akhir Liu Yue. Beberapa menit kemudian, Liu Yue tampaknya telah membuat keputusan. Orang-orang dari keluarga Song memandang Liu Yue dengan gugup. Liu Yue berkata, maaf, saya tidak ingin memperparah diri saya sendiri. Meskipun menjadi bagian dari keluarga kerajaan memang banyak membantu, tetapi saya, Liu Yue, tidak ingin memperparah diri saya sendiri. Maafkan saya. Setelah mengatakan itu, Liu Yue membungkuk pada ayah Song Daitian dan Song Daitian. Song Daitian dan seluruh tubuh yang lain tinggal di sana. Liu Yue berbalik dan berjalan menuju pintu. Apakah kamu tidak sangat menyukai Yuer? Mengapa kamu mengatakan memperparah dirimu sendiri? Pada saat ini, kakek Song Yuer tiba-tiba berkata. Liu Yue berdiri tanpa melihat ke belakang dan berkata, dulu aku memang menyukainya, tapi itu dulu. Kamu tidak menyukainya sekarang karena dia tidak bisa melakukan seni bela diri. Tapi bukankah aku mengatakan bahwa jika kamu bertemu dengan seorang gadis yang tahu seni bela diri di masa depan, kamu dapat memintanya untuk menjadi kekasihmu bahkan jika kamu membiarkan Yuer menjadi kekasihmu, itu masih bisa dinegosiasikan Kakek Song Yuer memohon, berusaha untuk tinggal lagi. Liu Yue dengan kejam menggigit giginya dan berkata, maaf meski begitu, saya tidak menyukainya. Kami sudah memohon seperti ini, dan kamu masih tidak menyukainya.
Apakah kamu berpikir bahwa Yue benar-benar tidak layak untukmu? Liu Yue ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menggigit dan berkata, mungkin begitu, maafkan aku, Paman Song, Kakek Song, dan Yue, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, Liu Yue berjalan keluar villa. Omi dan yang lainnya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa, berjalan keluar dari villa. Hal semacam ini, Omi tidak bisa membantu bahkan jika dia mau, kecuali Omi bergabung dengan keluarga mereka. Setelah Omi dan yang lainnya pergi, di ruang tamu villa, Song Daitian dan ayahnya, mereka berdua berdiri tercengang. Song Yue, bagaimanapun, diam-diam kembali ke kamarnya, tetapi bukannya menangis, Song Yue terus mencibir, dan kebencian yang kuat muncul di dalam Song Yue. Ya, benci. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten, tidak mampu biarkan keluarganya kembali ke keluarga. Dia juga membenci dirinya sendiri karena sangat tidak berguna. Tentu saja, dia juga kejam Liu Yue, kakeknya. Ayahnya telah memohon sampai saat ini. Dia sendiri sangat rendah, hampir tidak berlutut padanya, tetapi Liu Yue masih tidak melakukannya. Tidak menginginkannya. Ini sangat melukai harga diri Song Yue. Song Yue meskipun dia dulu naif, mati otak dan kekanak-kanakan, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki harga diri. Di sebaliknya, harga dirinya sangat kuat. 826. Song Yue duduk di kamar, terus-menerus mencibir, sementara tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin dan menakutkan, dan akhirnya tertawa penuh kebencian, berkata, Liu Yue, tunggu aku, suatu hari aku akan membuatmu membuka anjingmu. Mata dan lihat aku lagi. Tangan Song Yue mengeluarkan darah dari kukunya sendiri yang menggaruk tangannya. Liu Yue duduk di porse Omi, tidak mengatakan sepatah kata pun di jalan. Dia juga tidak ingin menyakiti keluarga Song. Lagi pula, dia pernah sangat menyukai Song Yue, tetapi dia bahkan tidak ingin memperburuk dirinya sendiri. Lebih dengan memasuki keluarga Song dan menikahi seorang wanita yang tidak tahu seni bela diri dan hanya seorang wanita biasa. Omi menepuk bahu Liu Yue dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, Song Yue hanyalah orang biasa. Dalam 10 tahun, dia akan terlihat lebih tua darimu. Dalam 20 tahun, dia akan terlihat seperti ibumu. Dan dalam 30 tahun, dia akan menjadi orang tua, sementara kamu masih muda. Jadi tidak salah jika kamu tidak ingin memperparah dirimu sendiri. Jangan terlalu memikirkannya. Ya, terima kasih telah memahamiku. Oh, pengertian macam apa itu? Aku juga laki-laki. Hah, pada saat itu, Lisette bersenandung. Apa yang bersenandung kamu? Omi, ketika kamu tidak menyukaiku dan Xiang Yun di SMA Bayun, aku khawatir kamu tidak ingin memperburuk dirimu sendiri. Omi bukan anak kelas 2, menganggukkan kepalanya. Memang ada alasan ini, tapi bukan hanya alasan ini. Pada waktu itu, saya hanya memiliki kakak perempuan saya di hati saya. Tidak ada yang bisa muat lagi. Anda harus mengerti, pada waktu itu. Kalian dan kakak perempuanku kontras, sungguh sayang sekali. Dalam waktu singkat yang begitu mudah untuk menyukai kalian dengan baik. Tentu saja, meskipun sekarang kalian masih terlalu jauh dari kakak perempuanku, tapi aku sudah jatuh-jatuh cinta dengan kalian. Hehehe. Simran mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ketidakpuasan, untungnya aku masih memiliki beberapa bakat dalam suara, kalau tidak aku akan menjadi seperti Song Yue, aku tidak akan disukai bahkan jika aku membungkuk kepada orang lain sebagai kekasih. Baiklah, itu sudah menjadi laki-lakimu sekarang, apa gunanya terlalu peduli dengan masa lalu, hahaha. Untuk saat ini, Liu Yue tinggal di rumah Liu Chenming, dan Liu Yue mengatakan bahwa dia akan mengikuti Omi setiap hari mulai sekarang. Jadi, 1 hari berlalu. Malam tahun baru akhirnya tiba. Keluarga Omi dan Liu Chenming, serta Liu Yue dan yang lainnya, semuanya memiliki malam tahun baru yang bahagia bersama, di mana Liu Yue membuat panggilan telepon ke keluarga Song untuk membayar panggilan tahun baru, tetapi sayangnya, keluarga Song tidak melakukannya. Teh menjawab. Namun, pada malam tahun baru, keluarga Song cemas karena, setelah mengunci diri selama sehari, Song Yue tiba-tiba tidak tahu kemana dia pergi, dan keluarga Song takut dia tidak bisa menerima stimulus. Dan pergi untuk bunuh diri, jadi mereka dengan cemas mencari kemana-mana. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Omi, dan mereka masih berkumpul untuk merayakan tahun baru. Pada hari pertama tahun baru, pagi-pagi sekali Omi membuat keputusan. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kami hanya akan pergi setelah malam tahun baru, kata Liona dengan enggan. Oh, jika kita tidak pergi setelah tahun baru, kapan kita harus menunggu? Jangan lupa, saya masih menteri pembantu Pangeran Yan Qiang. Saya harus pergi kepadanya terlebih dahulu ketika saya kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Sekarang saya kembali untuk tahun baru dulu, itu awalnya tidak dapat dibenarkan. Baiklah, kalau begitu, akankah kita pergi ke kota Wangjing hari ini? Hari pertama tahun baru Imlek, apakah ini terlalu dini? Sumei Qian sedang sibuk, jika kamu pergi ke kota Wangjing dari sini dan meluangkan sedikit jalan, kamu bisa pergi ke keluargaku, atau kamu bisa pergi ke keluargaku dulu, dan aku akan pulang ke rumah. Omi, bagaimana menurut Anda? Ini, Omi, kamu bahkan belum bertemu orang tuaku, tidak masuk akal untuk tidak pergi memberi hormat. Oh, Sumei Qian hehe. Omi mengerti pikiran Sumei Qian, ayah Liona, sudah datang ke sini untuk menemaninya di malam tahun baru, dan orang tuanya, bukankah mereka pergi untuk memberi penghormatan? Begitu tidak adil. Baiklah, kalau begitu pergilah ke rumah Mei Qian dulu dan bayar malam tahun baru kepada mertua di sana. Sumei Qian menatap dengan mata berkaca-kaca, malu, siapa ayah mertua dan ibu mertuamu ah? Liona mengangguk, memang dia harus melakukan perjalanan ke rumah Sumei Qian untuk memberi ucapan selamat tahun baru kepada orang tuanya. Omi berkata, ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihat adikmu.
Oh, kamu bilang Suyan itu benar, kamu bisa bertemu dengannya ketika kamu pergi ke keluargaku, dia juga sangat kuat sekarang. Ku dengar, dia dikejar gila-gilaan oleh Wang Xing. Omi tersenyum, Wang Xing juga ada di keluargamu. Keluargaku sangat dekat dengan keluarga Uranus. Bocah ini, dia dulu mengejarmu, tapi sekarang dia melihatmu menjadi wanitaku, dia berubah untuk mengejar adikmu. Betapa tak tahu malu, hahaha. Itu urusan orang lain, itu bukan urusanmu. Tepat, kata Liona. Kedua wanita itu segera menghembuskan napas dari lubang hidung yang sama. Setelah sarapan, Omi dan Simran, Liona, Sumeikian, Xiao Meng, dan Liu Yue, mereka berlima tiba di bandara dan naik ke Fupingfu. Tempat keluarga Sumeikian berada di Fupingfu. Meikian, apakah keluargamu bertanggung jawab atas seluruh Fuping Mansion? Tidak, keluarga kami tidak sekuat keluarga Kai di Provinsi Tianan'an. Seluruh Provinsi Fuping dikelola oleh keluarga saya, keluarga Wang Xing, dan dua keluarga lainnya. 4 keluarga, masing-masing mengelola seperempatnya. Tidak mungkin, itu tidak terlalu jauh dari keluarga Kai. Tentu saja, keluarga Kai lebih kuat dari kita karena beberapa pernikahan keluarga Kai berasal dari keluarga tingkat umum. Dan keluarga Kai bahkan mengenal orang-orang dari keluarga tingkat raja. Jadi bisa mengelola rumah sendiri juga merupakan warisan. Juga, keluarga saya dan keluarga Kingstar, mereka telah berteman selama beberapa generasi. Dan dua keluarga lainnya, mereka telah berteman selama beberapa generasi. Jadi 4 keluarga kami membentuk keseimbangan. Suatu hari, salah satu dari 4 keluarga kami menolak, polanya akan sangat berbeda lagi. Jadi untuk keluarga menjadi kuat, bakat penting, jumlah ahli bawaan, dan potensi anak-anak keluarga sangat penting. Tentu saja, setiap keluarga kita memiliki banyak anak kurang dari 100.000, tetapi hanya ada beberapa ahli bawaan di antara banyak anak ini. Saya berharap bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke langit bawaan dan memperkuat kekuatan keluarga saya. Dao, saudari Su, di mana Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda sekarang? Kakak Umi sekarang adalah laki-lakimu. Oh, dengan kemampuan kakak Umi, Fupingfu ini akan menjadi milik keluarga Sumu mulai sekarang. Jangan percaya padaku, biarkan kakak Umi Dao Fupingfu mengaumkan kalimat, tanya siapa yang berani memberontak. Sumeikian tercengang. Ya, dia bahkan tidak berpikir bahwa bagian Omi pergi. Hari ini Omi pergi ke keluarga Su, jika berita ini menyebar, siapa lagi yang berani melawan 4 keluarga Fuping ini? Prefektur, belum lagi membiarkan Omi keluar dan meneriakinya. Sumeikian tiba-tiba merasa bahwa kunjungan Omi ke keluarga Su hari ini pasti akan menimbulkan kehebohan besar dan bahkan mengubah keseimbangan 4 keluarga Fupingfu. 827. Ini dia, saya sudah memberitahu keluarga saya sebelumnya, dan saya pikir seseorang dari keluarga saya akan dikirim ke bandara untuk mengambilnya. Bagus. Setelah turun dari pesawat, saya benar-benar melihat bahwa keluarga Su telah mengirim kendaraan komersial ke bandara untuk menyambut Omi dan yang lainnya, dan itu adalah patriark keluarga Su. Kepala klan. Sumeikian sangat gembira melihat kepala klan secara pribadi datang untuk menyambut mereka, dan berjalan dengan terkejut. Namun, patriark keluarga Su tidak memperhatikan Sumeikian, melainkan menatap Omi, melihat Omi keluar dan bergegas dengan panah. Senior Tang, selamat datang, ini benar-benar berkah bagi keluarga Su saya bahwa Anda telah datang ke keluarga Su saya. Patriark keluarga Su berkata dengan antusias. Omi berkata, baiklah, hentikan omong kosongnya, kali ini aku menemani Meikian pulang untuk memberi hormat. Ngomong-ngomong aku juga memberi hormat kepada orang tua Meikian. Ya, Senior Tang, silakan lewat sini. Omi tidak kasar, masuk ke kendaraan komersial dan langsung menuju ke keluarga Sumeikian. Omi sudah di sini untuk kedua kalinya di Fupingfu. Terakhir kali dia datang ke sini, dia dikejar oleh keluarga Huo dan ingin datang menemui Sumeikian, tetapi Sumeikian berada di bawah tahanan rumah dan tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan Omi untuk menghindari terlibat. Jadi Omi dihentikan di pintu masuk keluarga Su. Tapi Omi tidak menyalahkan keluarga Su, itu bukan keangkuhan, yang bisa dimengerti. Setelah tiba di keluarga Su, Omi tidak mendapat banyak masalah dengan kepala keluarga Su dan langsung pergi ke rumah Sumeikian. Patriark keluarga Su dan beberapa ahli bawaan lainnya tidak berdaya ketika mereka melihat bahwa Omi tidak memperlakukan mereka dengan baik. Patriark keluarga Su menghela nafas dan berkata, pesan, adakan pesta malam ini. Oke, kali ini, terserah pada Omi apakah kita bisa menjadi pemimpin dari 4 keluarga prefektur Fuping, jika dia bersedia muncul atas nama kita. Ya, aku akan menyelesaikan ini. Juga pekerjaan di pihak Sumeikian harus dilakukan dengan baik. Apakah Omi bersedia menggantikan keluarga Su kita atau tidak? Sumeikian memiliki peran penting untuk dimainkan. Di rumah Sumeikian, Paman dan Bibi, Su Chen mengirimi Anda ucapan tahun baru, berharap yang terbaik untuk kemajuan dan peluang Anda. Senior Tang, jangan sopan. Orang tua Sumeikian sangat pendiam dan mengatakan bahwa seorang jenius yang begitu kuat tidak nyaman memberikan salam tahun baru kepada mereka, tingkat Hautian. Sumeikian melihat orang tuanya merasa tidak nyaman, dan berkata, baiklah, Omi, itu sudah hampir cukup, ayo kita minum teh, atau aku akan memberimu tur keluargaku, dan kemudian aku akan memanggil Wang Xing masuk malam ini, dan kita semua akan makan malam bersama. Oke. Pada saat itu, ayah Sumeikian berkata, Meikian, kepala klan telah mengadakan perjamuan untuk Senior Tang di malam hari. Oh, tidak apa-apa. Omi dan yang lainnya, dipimpin oleh Sumeikian, mengunjungi keluarga Su. Markas besar keluarga Su kami, di utara Fupingfu, ada 100.000 orang yang tinggal di sini. Semuanya adalah anak-anak dari keluarga Su, semuanya relatif lebih menjanjikan atau kuat. Banyak dari anak-anak marginal itu tidak tinggal di sini lagi. Saya tidak akan mengatakan banyak tentang ini, lihat saja keluarga Song Yuer dan Anda akan mengerti. Sumeikian menjelaskan kepada Umi saat dia melakukan tur.
Markas besar keluarga Su sangat besar. Pada pandangan pertama, hampir seperti kota kecuali bahwa orang-orang yang tinggal di kota ini semuanya bernama Su. Setelah berjalan beberapa saat, seseorang tiba-tiba meneriakkan nama Omi. Omi, Omi. Omi menoleh dan melihat seseorang berlari tidak jauh di belakangnya. Itu adalah Suyan yang tidak dia lihat selama lebih dari 2 tahun. Jenius pertama dari sekolah menengah Baiyun saat itu. Pada awalnya dia mengenakan topeng palsu, tetapi kemudian dia mengungkap wajah aslinya dan menemukan bahwa dia adalah wanita cantik. Saat itu, dia menyukai Omi, dan Omi terpaksa menjadi pacar palsu Suyan selama beberapa hari. Suyan, halo. Omi, kamu benar-benar datang ke keluarga kami. Suyan berjalan ke arah Omi dengan mata yang sangat bersemangat dan berkata, tetapi meskipun matanya bersemangat, tidak ada yang sembrono tentang gerakannya. Haha, Suyan, lama tidak bertemu, tidak jauh berbeda dengan SMA. Hehe, Suyan melihat ke arah Sumeikian dan memanggil kakak. Kemudian dia melihat ke arah Liona, Simran, dan Dao. Omi tidak buruk membawa banyak wanita cantik sendirian. Sumeikian berkata, baiklah, Yaner, jangan bicara omong kosong. Jika Patriark mendengarmu, dia akan menegurmu. Omi adalah tamu VIP mereka. Suyan tertawa pahit, baiklah. Suyan agak sulit untuk mengatakan di dalam Omi tidak lagi sama Omi seperti dia di awal. Saya pikir setelah tidak melihatnya begitu lama, dia akan sangat impulsif ketika dia bertemu dengannya. Banyak kata ingin mengatakan, tetapi ketika dia benar-benar bertemu dengannya, dia menemukan bahwa dia begitu acuh tak acuh, perasaan yang sangat aneh, semua sedikit terdiam. Malam itu, kepala keluarga Su dan yang lainnya mengundang Omi ke perjamuan. Omi menyetujui perjamuan mereka, namun, Omi punya permintaan. Dia tidak ingin makan dengan mereka, dia hanya ingin makan dengan Suyan, Wang Xing dan yang lain. Yaitu, dia tidak membutuhkan mereka untuk menemani anggur. Semua orang bertemu untuk pertama kalinya, tidak perlu makan bersama. Beberapa pembangkit tenaga listrik bawaan dari keluarga Su tidak berdaya, jadi mereka harus meninggalkan perjamuan dan membiarkan Omi dan yang lainnya makan sendiri. Mereka ingin membuat roti panggang yang layak untuk Omi dan menghisapnya. Liona berkata, Omi, bukankah ini akan sedikit putus asa? Orang-orang telah menyiapkan jamuan makan yang begitu mewah, tetapi kamu tidak ingin makan bersama mereka, kamu ingin kami makan sendiri. Omi tertawa, apa maksudmu putus asa? Aku sangat berterima kasih atas perjamuan yang mereka siapkan untukku, tetapi aku tidak memiliki persahabatan dengan mereka dan ini pertama kalinya aku bertemu mereka. Apakah aku ingin minum dengan mereka? Tapi, apakah kamu tidak takut menyinggung perasaan mereka? Buat mereka tidak bahagia. Hahaha, aku sebagai yang lebih kuat dan mereka sebagai yang lebih lemah. Memang benar mereka menyedotku, tapi aku berhak menolak. Aku bahkan bisa menolak untuk tidak memakan makanan ini. Tapi aku menerima makanannya, aku hanya tidak melakukannya. Tidak terima membiarkan mereka makan dengan saya, meskipun mereka pasti akan marah. Tetapi apakah saya sebagai kebutuhan yang lebih kuat untuk mempertimbangkan emosi mereka? Ayo, ayo makan. Jangan katakan semua omong kosong itu. Oh, rombongan Omi mulai menikmati makan malam. Di aula beberapa ratus meter dari perjamuan, beberapa ahli bawaan keluarga Su duduk di sana. Lihat Omi, dia agak impersonal. Baiklah, potong omong kosongnya. Cukup baik dia setuju untuk makan malam kita. Apakah kita harus membuatnya berjanji untuk makan bersamanya? Apa kita yang menyedotnya, bukan dia yang menghisap kepada kita, dan karena dia tidak suka orang asing makan bersamanya, kita harus bersikap bijaksana dan pergi dan membiarkan dia menikmati makanannya. Selain itu, bahkan jika kita makan bersamanya, bukankah itu hanya bersulang dengan beberapa gelas anggur dan mengucapkan beberapa kata menyanjung bibi, apakah itu akan meningkatkan niat baiknya? 828. Bagaimana dengan bisnis kita? Kita hanya bisa mengandalkan Sumeikian dalam masalah ini. Aku akan meminta seseorang untuk memanggil Sumeikian untuk berbicara dengan Omi nanti. Di tengah pesta, Sumeikian dipanggil oleh seorang pelayan. Patriark, Anda mencari saya. Sumeikian datang ke aula dan bertemu dengan para kepala klan dari keluarga Su. Meikian, ada tugas untukmu sekarang. Kepala klan, katamu. Minta Omi untuk membantumu dan menghalangi kedua keluarga prefektur Fuping itu, sehingga keluarga Su kita bisa menjadi keluarga terkemuka di prefektur Fuping. Oh, aku akan bicara dengan Omi, tapi aku tidak bisa menjamin apakah dia mau atau tidak. Lanjutkan. Kembali ke perjamuan, Sumeikian memberitahu Omi apa yang harus dia katakan, dan Sumeikian tampak malu. Omi tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang masalah kecil seperti itu. Kau tidak marah. Mengapa saya harus marah? Anda adalah wanita saya. Jika saya memiliki kekuatan, mengapa saya tidak bisa membuat segalanya lebih baik untuk keluarga Anda? Keluarga Anda. Saya lebih dari senang untuk membantu keluarga Anda dengan bantuan ini. Sumeikian tersentuh dan berkata, terima kasih. Sore berikutnya, Omi membantu keluarga Su pergi kedua keluarga lainnya untuk menghalangi mereka, tetapi dia tidak benar-benar melakukan apa-apa. Dia hanya muncul dan memberitahu dua keluarga lainnya bahwa Omi adalah teman keluarga Su dan membantu keluarga Su tanpa syarat. Itu saja. Kemudian Omi tidak bisa menunda lagi dan bersiap untuk pergi ke kota Wangjing. Wang Xing juga ikut dengan Omi karena Wang Xing adalah teman sekamar Omi dan sudah berteman lama, jadi tentu saja Omi tidak bisa melupakannya jika dia memiliki sesuatu yang baik untuk dilakukan. Adapun Suyan, dia tidak terlihat sejak kami menyelesaikan perjamuan tadi malam, dan Suyan juga tidak datang ke Omi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan informasi pribadi Anda sendiri, sehingga Anda dapat pastikan bahwa Anda memiliki informasi yang benar. Pada siang hari, Omi hampir siap untuk pergi setelah membantu keluarga Su, dan kemudian terbang ke kota-kota di sekitar kota Wangjing. Di dalam pesawat, hanya ada 7 orang di kabin kelas 1, Omi, Wang Xing, Liu Yue, Sumeikian, Liona, Simran, dan Xiao Meng. Itu segera ke kota di sekitar kota Linjiang.
Mengapa kota Wangjing tidak membangun bandara? Setiap kali saya harus pergi ke kota sekitar untuk turun dari pesawat dan kemudian naik bus ke kota Wangjing. Itu sangat merepotkan. Kata Omi tertekan. Jangan tertekan. Kota Wangjing adalah tempat di mana orang-orang kuat berkumpul, di mana Anda akan membiarkan hal-hal yang berantakan. Hanya orang-orang kuat yang dibutuhkan di sana, bukan hal-hal yang berantakan. Setelah turun dari pesawat, semua orang kemudian berbelok ke mobil dan langsung menuju ke kota Wangjing. Kemudian Omi tiba di rumahnya di kota Wangjing. Aku akan melapor ke 40 pangeran dulu. Setelah sampai di rumah, Omi berkata kepada Sumei Qian dan yang lainnya. Wang Xing bertanya, Tommy, kamu tidak harus terus menjadi menteri tambahan untuk 40 pangeran, kan? Omi tersenyum, bagaimana menurutmu, Uranus? Saya pikir Anda setidaknya berada di alam persatuan. Anda seharusnya tidak menjadi menteri pembantu 40 pangeran lagi ah. Hahaha, aku sudah lama mempertimbangkan ini. Tetapi 40 pangeran tidak buruk, bahkan jika aku tidak menjadi menteri pembantunya. Aku, Omi, masih temannya. Lalu apa rencanamu untuk masa depan? Tapi aku bergaul denganmu sekarang, dan sekarang aku bahkan tidak pergi ke Akademi Seni Bela Diri. Kata Wang Xing. Omi berkata, ya, awalnya saya ingin bertemu dengan Anda semua malam ini untuk membahas masalah ini. Tetapi sekarang setelah Anda bertanya, saya hanya akan memberitahu Anda. Uranus Star, pikiran saya adalah, dunia ini sangat besar, saya ingin melihatnya. Itu merangkumnya dalam satu kalimat. Maksud kamu apa? Wang Xing, dunia ini sangat besar. Aku pernah mendengar bahwa kerajaan dari semua ukuran berjumlah lebih dari 200, bahkan lebih dari 30 lautan. Banyak binatang buas yang kuat, binatang laut dunia ini begitu besar. Apakah saya, Omi, sangat muda, baru berusia 21 tahun dan hidup sedalam siput di Kekaisaran Yan Huang? Anda pensiun di Wangjing? Tidak, saya ingin berkeliling dunia untuk melihat, atau lebih tepatnya latihan, di mana ada jadi legendaris tempat suci, atau dimanapun ada hal-hal baik, reruntuhan kuno atau apapun. Untuk membuatnya sederhana, saya ingin membuat kelompok tentara bayaran. Setiap kelompok tentara bayaran adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan kami akan membuat jalan kita ke ujung bumi bersama-sama. Kelompok tentara bayaran, ya. Ketika saya berada di Star Ocean Academy, saya mendengar seorang teman memberitahu saya bahwa di dunia ini, tentara bayaran sangat kuat, dan beberapa dari mereka bahkan melampaui kerajaan. Tidak semua orang tertarik menjadi semacam raja dan tinggal di satu tempat setiap hari. Oh, korps tentara bayaran, kalau begitu aku akan menunggumu kembali untuk rapat malam ini. Baru saat itulah Omi meninggalkan halamannya dan menuju ke istana 40 pangeran di dekatnya. Pada saat ini, di kediaman 40 pangeran, Yan Qiang sedang minum teh dan melihat sebuah buku di tangannya. Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata, Yang Mulia, 40 pangeran, Omi meminta audiensi. Apa, Omi? Pangeran ke-40 berdiri dengan terbuka. Cepat undang dia masuk. Alis pangeran ke-40 berkerut. Bukankah Omi pergi ke Star Ocean Academy untuk melanjutkan studinya? Mengapa dia lari kembali? Setelah setengah menit Omi berjalan ke aula. Salam, Yang Mulia 40. Omi membungkuk sedikit. 40 pangeran berkata, Omi, kenapa kamu tidak masuk Akademi Star Ocean? Aku tidak percaya kamu kembali ke sini sendirian. Omi juga terkejut. Sepertinya Pangeran Yan Perampasan bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang telah dia lakukan di Star Sea Academy ketika dia kembali. Jika tidak, Yan Qiang harus tahu betapa hebatnya Omi di Star Sea Academy. Oh, Yang Mulia, tidak ada lagi yang berharga untuk ditinggalkan di Star Ocean Academy. Tidak untuk bersembunyi dari Yang Mulia. Saya sekarang telah melangkah ke tingkat pertama dari alam persatuan awal. Apa? 40 pangeran duduk di pantat mereka, penuh dengan ketakutan. Oh, Pangeran ke-40 memandang Omi, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Bagaimana dia bisa melangkah ke alam persatuan begitu cepat? Astaga, ini adalah peristiwa besar yang akan menggerakkan kota Wangjing. Omi baru berusia 20-an ketika dia melangkah ke alam persatuan. Omi, kamu bercanda. Yang Mulia, Tommy sedang tidak ingin bercanda denganmu. Pangeran Yan Qiang segera mengirim seseorang untuk memanggil senior Asang ke sini. Asang adalah penjaga Unity Realm di sisi Pangeran Yan Qiang. Setelah beberapa menit, seorang lelaki tua terbang masuk. Yang Mulia, untuk apa Anda mencari saya? Yan Qiang sibuk berkata, Asang, Omi mengatakan bahwa dia melangkah ke alam persatuan. Anda dapat melihat apakah itu benar? Baru kemudian Asang menoleh dan melihat orang yang berdiri di sampingnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah Omi. Dia bahkan tidak merasakan Omi berdiri di sampingnya sama sekali. Omi sepertinya berdiri di sampingnya. Seperti orang biasa, semakin kuat orang itu bisa begitu tidak bergerak. 829. Omi tersenyum pada senior Asang dan berkata, Asang senior, lama tidak bertemu. Omi, kamu. Asang langsung merasakan momentum Omi, tapi tentu saja Omi yang sengaja mengeluarkan momentum itu. Pangeran yang sibuk bertanya, Asang, apakah Omi benar-benar alam persatuan? Asang menatap Tang Zixin dengan wajah pucat. Asang, bicaralah. Kembali ke Yang Mulia, dari momentum, Omi memang berada di tahap awal alam persatuan. Ya Tuhan, Omi, kamu baru berusia 21 tahun, kan? Ya, surga, 21 tahun. Orang lain yang masuk ke alam bawaan pada usia 21 sudah jenius dan dapat mengajukan gelar bakat kekaisaran. Tetapi Anda, melangkah ke alam persatuan pada usia 21, juga terlalu menakutkan. Omi berkata, Yang Mulia telah berbicara tinggi, itu tidak menakutkan seperti yang Anda pikirkan. Bagaimana tidak menakutkan? Dalam sejarah negara kita, sepertinya tidak ada yang melangkah ke alam persatuan sebelum usia 30. Kata Yan Qiang, URL pertama Kansu 8, net. Don menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, aku tahu 2.
Ya, keduanya adalah temanku. Satu disebut Yi Tianxing dan yang lainnya disebut nafsu berkelana. Yi Tianxing saat ini berada di puncak alam persatuan tengah, dan Long Tiannya juga berada di puncak alam persatuan tengah. Mereka melangkah ke alam persatuan ketika mereka masing-masing berusia 29 dan 30 tahun. Senior Asang di sampingnya sibuk berkata, Yang Mulia mengacu pada sejarah Kekaisaran Yan Huang sejak didirikan. Dua orang yang Anda bicarakan ini pasti bukan dari Kekaisaran Yan Huang. Oh itu benar. Pangeran Yan Qiang memandang Omi, tidak dapat berbicara. Omi sebenarnya mengenal dua teman, dan mereka berada di puncak alam persatuan tengah. Yan Qiang tiba-tiba merasa bahwa dia sangat pendek di depan Omi, seolah-olah dia tidak berada di level yang sama lagi. Dia tidak bisa menahannya. Mata Yan Qiang dipenuhi dengan rasa iri. Jika dia adalah Omi, betapa hebatnya itu. Tata masa depan pasti akan menjadi miliknya. Tapi sayangnya, dia bukan Omi. Yan Qiang berkata, Saudara Tang, sepertinya saya tidak lagi dapat memiliki menteri pembantu yang berbakat seperti Anda. Yan Qiang menatap Omi, berharap Omi akan mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat dia masih menteri pembantunya. Omi tersenyum dan berkata, Yang Mulia, sejujurnya, jika saya tinggal di kota Wangjing, saya akan menjadi gila. Jadi, saya selanjutnya akan membentuk kelompok tentara bayaran, saya akan menaklukkan dunia, dan mungkin suatu hari, saya akan sudah keliling dunia, pada saat itu saya akan kembali lagi, atau, saya akan kembali lagi ketika saya ingin beristirahat. Pada saat itu, saya pasti akan tinggal di kota Wangjing, dan jika Yang Mulia membutuhkan bantuan, saya, Omi, pasti akan mengambil tindakan. Terima kasih. Tepat pada saat ini, seorang pelayan di pintu bergegas masuk. Yang Mulia, ini buruk Pangeran ke-18 telah datang lagi. Alis Yan Qiang berkerut, begitu pula alis Omi. Pangeran ke-18 Omi tahu, disebut Yan Chong. Dia dulu datang ke sini dan ingin meminta Omi menjadi menteri pembantunya. Pangeran Yan Chong tidak mengizinkannya. Yan Chong menamparkan Yan Chong ke tanah, nadanya sangat arogan. Dia tidak menempatkan Yan Chong di matanya sama sekali. Pada akhirnya, hanya ketika senior Asang keluar dari reputasi kaisar, Yan Chong terhalang. Omi juga menolak undangan Yan Chong. Yan Chong sangat marah dan ingin bercinta dengan Omi, dan mengatakan bahwa Omi akan menyesalinya sebelum pergi. Tanpa diduga, begitu Omi kembali ke kota Wangjing, Pangeran ke-18 ini kembali lagi. Omi diam-diam berdiri di samping untuk melihat apa yang terjadi kali ini ketika Yan Chong datang menemui Yan Qiang, dan jika perlu, Omi pasti akan membantu Yan Qiang keluar. Sekarang Omi benar-benar tidak takut pada pangeran, namun, ini adalah kota Wangjing, di bawah kaki langit Omi masih sedikit khawatir. Setelah beberapa saat Pangeran ke-18 masuk, dan dia diikuti oleh seorang lelaki tua yang secara mengejutkan lebih kuat dari Asang, yang berada di tingkat kedua dari alam persatuan awal, tingkat pertama dari alam persatuan. Ketika Asang melihat Pangeran ke-18 membawa pengawal bawaannya yang transenden, wajahnya memutih, merasa bahwa hari ini tidak akan mudah untuk bersikap baik. Memberi penghormatan kepada Pangeran ke-18. Yan Qiang membungkuk. Yan, kamu bajingan, potong kemunafikan, aku bertanya padamu, apakah kamu melakukan apa yang terjadi di Golden Foundry? Kakak kerajaan ke-18, saya tidak tahu apa yang Anda maksud, dan mengapa Anda curiga saya melakukannya. Tiba-tiba, Yan Chong menamparkan Yan Qiang. Kamu bajingan, jika aku mengatakan kamu melakukannya, dan kamu masih berani berdebat. Kata Pangeran ke-18. Darah mengalir dari sudut mulut Yan Qiang. Asang sibuk berkata, Yang Mulia ke-18, Yang Mulia ke-40 tidak ada hubungannya dengan pengecoran emas. Hal tua macam apa kamu, aku akan membunuhmu jika kamu berbicara lagi. Pangeran Yan Qiang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah, Saudara kerajaan ke-18, apakah saya melakukannya atau tidak? Anda sendiri yang tahu betul. Ayah Kaisar memberi Anda manajemen penempaan emas. Anda sendiri yang salah mengatur insiden itu. Dan sekarang Anda tahu bahwa Ayah Kaisar akan menemukan Anda untuk menyelesaikan skor, tetapi Anda datang untuk menanam bukti tanpa alasan. Apakah Anda pikir Anda dapat membutakan mata suci Ayah Kaisar Anda seperti ini? Hahaha, Yan, kamu hanya perlu mendengarkan satu kata. Masalah Golden Foundry adalah perbuatanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Baiklah, tidak apa-apa aku pergi. Kamu menunggu panggilan ayah, hahaha. Mengatakan itu, Pangeran ke-18 siap untuk pergi. Dia datang hari ini, tetapi dia hanya berpura-pura marah untuk sementara waktu, dan kemudian menyalahkan Yan Qiang. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan Yan Qiang menjadi yang paling tidak berdaya, tidak untuk menanam kesalahan pada dia kepada siapa. Berhenti, teriak Omi. Pangeran ke-18 berbalik dan terpana ketika dia melihat Omi, lalu dia berkata, bukankah ini Omi, mengapa dia melarikan diri dari Star Ocean Academy dan kembali? Sebelum Pangeran ke-18 selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tamparan di wajahnya dan tiba-tiba terlempar. Pangeran ke-18 tercengang. Tidak, semua orang tercengang. Yan Yu ketakutan dan menatap Omi. Omi berkata, Pangeran ke-18, aku sudah lama tidak senang denganmu, dan kau masih berani datang ke rumahku hari ini. Penjaga kerajaan kesatuan dari Pangeran ke-18 itu sangat marah dan berkata, beraninya kamu berani melakukan pelanggaran berikut dan mengalahkan Pangeran, hari ini aku akan memusnahkanmu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua di tingkat kedua awal alam persatuan itu menyerang Omi dengan pukulan. Omi dipenuhi dengan penghinaan. Bum. Omi menyambutnya dengan pukulan. Gemerincing. Bang. Orang tua di tingkat kedua dari alam persatuan awal tiba-tiba terbang keluar dari aula. Apa? Senior Asang membuka mulutnya lebar-lebar. Omi benar-benar terbang menjauh dari alam persatuan tingkat kedua dengan satu pukulan. Yan Qiang dan Yan Chong memandang Omi dengan tidak percaya. Dan pada saat itu, Omi berjalan dan mengangkat Yan Chong. Bang. Omi meninju perut Yan Chong.
Yan Chong memuntahkan seteguk darah, dan baru kemudian Omi melemparkannya ke tanah, lalu menepuk tangannya dan berkata, 18 Yang Mulia, jika Anda berani menyinggung 40 pangeran lain kali, itu tidak akan berhasil. T menjadi pukulan, keluar. 830. Omi, kamu memberontak, kamu memberontak. Pangeran ke-18 memanjat dan menunjuk dengan marah ke Omi. Tampar. Omi sama sekali tidak sopan dan menambahkan tamparan lagi. Pangeran ke-18, jika Anda masih tidak peka, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Apakah Anda mengatakan bahwa saya telah berbalik melawan Anda? Saya ingin mendengar apa yang telah saya memberontak. Jika bukan karena fakta bahwa Anda seorang pangeran, saya akan membunuh orang-orang seperti Anda sejak lama. Keluarlah. Omi melemparkan pangeran ke-18 dan melemparkannya langsung ke jalan. Pangeran ke-18 yang terlempar ke jalan merangkak keluar dari reruntuhan dan menggertakkan giginya bersumpah bahwa dia akan menemukan seseorang untuk melakukan Omi. Yang Mulia ke-18. Pada saat itu, penjaga lapis kedua alam persatuan awal dari pangeran ke-18 itu berjalan dengan menyedihkan. Kamu hal yang tidak berguna. Yang Mulia ke-18 bahwa Umi adalah dari alam persatuan. Saya, meskipun saya adalah alam yang lebih tinggi darinya, tetapi, bahwa Umi sangat kuat, saya sama sekali bukan tandingan. Saya harap Yang Mulia akan memaafkan yang lama. Penjaga, sial, dia sebenarnya di alam persatuan, bagaimana mungkin? Yang Mulia, faktanya sudah ada di depan kita, tidak mungkin lagi untuk percaya. Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak bisa berurusan dengan Omi sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya seorang pangeran ke-18, bagaimana saya bisa membiarkan dia memukuli saya seperti ini? Saya tidak mau, saya akan melaporkan kepada ayah, dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang telah menyerang pangeran dalam upaya untuk berkonspirasi. Melawannya, dan mendakwanya dengan kejahatan pemberontakan. Yang Mulia ke-18 tidak pernah, bahkan jika Anda melapor kepada Yang Mulia, mungkin Omi akan dipanggil oleh Yang Mulia, tetapi kejahatan itu tidak akan layak dihukum mati, dan Anda, kesan Yang Mulia tentang Anda, akan jatuh di pinggir jalan. Sekarang, kamu hanya bisa melapor ke ibumu dan memintanya mencari cara untuk membunuh Omi. Jangan khawatir, ibumu adalah permaisuri kekaisaran dan tahu banyak pilar kekaisaran, bahkan pengawas jadi masih mudah untuk mengurusnya. Oh, baiklah, aku akan segera pergi ke istana untuk mencari ibunya. Pangeran ke-18 tidak bisa menelan amarahnya, tetapi penjaga terkuat di bawahnya semua diledakkan oleh Omi. Jadi dia hanya bisa pergi ke ibunya dulu. Ibunya adalah selir kaisar kekaisaran Yan Huang, yang disebut Selir Zi. Selir Zi tentu saja bukan sosok kecil, dia sendiri adalah alam persatuan yang kuat, dan kekuatan ibunya berasal dari sekte yang sangat kuat yang disebut Sekte Ziang. Saya mendengar bahwa master pintu terkuat di Sekte Ziang ini telah mencapai akhir tahap alam persatuan. Di rumah Pangeran Yan, baik Pangeran Yan Qiang dan Senior Asang memandang Omi tidak percaya, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pangeran ke-18, yang biasanya membuat mereka sangat teliti dan tidak berani menyinggung, dipukuli oleh Omi seperti ini hari ini. Omi berkata kepada Yan Qiang, 40 Yang Mulia, maka tidak ada yang akan saya tinggalkan dulu. Jika ada sesuatu yang harus Anda beritahu saya tidak meninggalkan kota Wangjing begitu cepat. Lagi pula, saya ingin mendirikan tentara bayaran. Kelompok tidak dalam semalam, itu akan memakan waktu. Saya akan tinggal di kota Wangjing selama waktu ini. Kakak Tang, apakah kamu pergi begitu saja? Apalagi yang Mulia inginkan? Jangan salah paham, maksudku, kamu menyerang pangeran ke-18. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Tanya Yan Qiang. Omi tertawa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu hanya pangeran sampah. Oh, jangan salah paham, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Oh, Yan Qiang tersenyum pahit, menyebut pangeran ke-18 sebagai pemborosan, lalu dia bahkan lebih sia-sia, tetapi dia tidak keberatan, karena di depan Omi itulah kebenarannya. Dia setidaknya seorang pangeran, tapi anehnya dia malah tidak sehebat Omi, karena dia dan ibunya dibully di mana-mana, sedangkan Omi berani menghajar pangeran ke-18 itu. Saudara Tang, tetap kamu yang kuat, selama ini, ibu saya dan saya, di kota Wangjing, diganggu oleh pangeran lain, serta selir kekaisaran lainnya, dan kami hanya bisa bertahan dalam diam. Di sisi lain, berani memukuli pangeran ke-18 hari ini, yang benar-benar mengejutkanku, sepertinya aku benar-benar tidak berguna di depanmu. Yang Mulia 40, saya hanya tidak bermaksud menyinggung. Tidak apa-apa, saya hanya berbicara tentang masalah yang ada, jadi jangan mengambil hati. Baiklah, biarkan saja, Saudara Tang, Anda memukuli pangeran ke-18, Anda pasti tidak akan begitu baik. Jika saya tidak salah, pangeran ke-18 pasti akan pergi mencari ibunya. Sayangnya, jika itu saya pasti akan sakit kepala. Saudara Tang, Anda sebaiknya melarikan diri. Omi tertawa meremehkan, apa gunanya melarikan diri? Aku tidak percaya bahwa seorang putri dapat memiliki banyak kekuatan. Ayo pergi, Yan Yu, aku akan membawamu ke suatu tempat. Yan Qiang tercengang. Pertama-tama Omi tiba-tiba memanggilnya dengan namanya. Omi tersenyum, maaf atas keluguannya. Yang Mulia Yan Qiang, ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Yan Qiang sedang sibuk, tidak Anda dapat memanggil saya dengan nama saya langsung mulai sekarang. Saya merasa bahwa hubungan itu lebih intim ketika saya mendengarnya. Haha, Yang Mulia Yan Qiang, saya menganggap Anda sebagai teman. Ya, karena Anda seorang teman, saya tidak akan kasar, saya hanya akan memanggil Anda dengan nama Anda. Terima kasih, aku menyukainya. Omi berjalan keluar dari rumahnya bersama Yan Qiang. Omi, kemana kamu akan membawaku? Yan Qiang bertanya, dan dia juga dipanggil Omi secara langsung dan penuh kasih sekarang. Statusnya setara dan hubungannya semakin dekat. Kamu akan tahu ketika kamu tiba. Tidak lama kemudian, Omi tiba di depan sebuah mansion.
Yan Qiang berkata, Omi, mengapa kamu membawaku ke sini? Kediaman ini adalah kediaman saudara kekaisaran Yan Qiwa. Saudara kerajaan Yan Gu baru saja kembali dari Star Ocean Academy musim panas lalu, dan sekarang menjadi pangeran terkenal di kota Wangjing. Oh, ya, betapa terkenalnya. Saudara kerajaan Yan Gu lulus ujian dan pergi ke Star Ocean Academy dan kembali dari mencapai kesempurnaan besar bawaan sebelum dia berusia 30 tahun. Bakatnya sangat tinggi dan dia adalah salah satu pangeran dengan dukungan paling banyak di kekaisaran Yan Huang. Pangeran ke-18 barusan itu sama sekali bukan pangeran dengan level yang sama jika dibandingkan dengan Yan Gu. Ah, apalagi aku. Omi tersenyum, itu benar, aku datang untuk menjenguknya hari ini. Umi masuk. Di Star Ocean Academy, Yan Blue awalnya juga sombong dan dipukuli oleh Omi di belakang, lalu dia mengundang pengawalnya ke sini, dan penjaga itu bernama Helin. Akibatnya, Helin juga dipukuli dengan sangat parah oleh Omi sehingga tubuhnya terbelah dua, tapi untungnya, dia cukup pintar untuk menjadi adik Omi, dan Omi menyelamatkan nyawanya dan menghubungkannya dengan tubuhnya. Bahkan Pangeran Yan Gu ini pada waktu itu juga berlutut untuk bersujud, meninggalkan seorang kakak laki-laki. Dan seterusnya, tunduk pada pemujaan adik laki-laki, dan hari lain sebagai kakak laki-laki, kehidupan sebagai kakak laki-laki, jadi Omi hanya membiarkannya pergi. Hanya saja Yan Gu ini melarikan diri kembali ke kekaisaran Yan Huang hari itu. Hari ini Omi datang untuk bertanya kepada Yan Gu apakah kata-kata awal kakaknya masih diperhitungkan. Jangan berpikir bahwa Omi telah melupakan ini. Namun, yang tidak diharapkan Omi adalah setelah Yan Gu kembali ke kekaisaran Yan Huang, dia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di Star Ocean Academy. Tapi bisa dimengerti, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pangeran, dan dia pasti akan menerima banyak pemujaan sekembalinya, jika orang tahu bahwa dia telah bersujud kepada Omi di Star Ocean Academy dan memohon pengampunan, dan bersedia menjadi yang kecil. Saudara, ini hanya akan mengejutkan para pendukung kekaisaran, jadi Yan Plu tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di Star Ocean Academy. Bersambung.